Kedua orang tuanya keturunan Tionghoa. Kakek dan neneknya juga keturunan Tionghoa. Tetapi Tan Deseng yang kemudian mengubah cara menulis namanya menjadi Tan Deseng bukan hanya secara lisan menyatakan diri sebagai orang Sunda. Kecintaannya pada tanah Sunda dan pengakuannya sebagai orang Sunda dibuktikan dengan pengabdiannya pada seni Sunda, sesuatu yang jarang dilakukan orang Sunda sendiri. Memang wujud fisiknya saya ini keturunan Tionghoa, tetapi jiwa saya sebenarnya orang Sunda. Saya lahir dan mencari makan di tanah Sunda, katanya. Tan Deseng yang namanya diproklamirkan produser Tuti S dan sutradara Mardhari Syarif menjadi Muhammad Tan Deseng itu tidak hanya dikenal sebagai pemusik dan ahli karawitan Sunda. Ayah tiga anak itu membangun keluarganya menjadi keluarga seniman Sunda. Dua anaknya, Fitri 19 tahun menjadi pemain kecapi dan adiknya Tantri 16 tahun memperdalam dalam seni mamaos atau tembang. Maka bersama ayahnya yang menjadi peniup suling, mereka acap kali tampil dalam berbagai pergelaran. Bahkan tahun 1996, trio Tan itu sempat tampil memperlihatkan kebolehannya di Jepang. Bahwa Tan Deseng memilih hidup sebagai seniman Sunda sangat boleh jadi tidak lepas dari pengaruh keluarganya. Ayahnya Tan Ching Hong dan ibunya Nyonya Yo Wahki termasuk keluarga peminat seni. Walau demikian, ayah 8 anak yang menjadi shinsei itu mengharapkan Deseng tidak menjadi seniman. Karena itu, setamat Deseng dari sekolah rakyat atau SR, sang ayah menolak keinginan anaknya memasuki sekolah musik. Sebagai warga keturunan Tionghoa, ayahnya berharap anak-anaknya menjadi pedagang. Itulah sebabnya setelah tamat SMP, Tan Deseng berapa kali diajari berdagang namun selalu gagal. Yang terakhir, ketika berusia 14 tahun, ia belajar berdagang besi di Palembang, Sumatera Selatan bersama temannya Syafi'i. Suatu malam ketika suasana hening di ruang hotel, sayup-sayup terdengar musik cianjuran mengalun lembut. Perasaan Deseng hanyut, teringat pada kampung halaman dan teman-teman sepermainan di Tatar Sunda. Sejak kecil, Tan Deseng sudah gemar menonton wayang golek dan mendengarkan gamelan. Hati dan perasaannya sudah sejak dini terasa oleh kesenian Sunda, sehingga tanpa terasa air matanya menetes. Esok paginya, tanpa berpikir panjang lagi, ia memutuskan kembali ke Bandung.
kembali ke kampung halamannya. Dan bukan hanya itu, ia berketetapan hati memilih jalan hidupnya sebagai seniman tradisional kesenian Sunda. Tan Deseng lahir di daerah Jalan Tamin pada 22 Agustus 1942, namun kemudian dibesarkan di daerah Gang Ijan, Bandung. Minatnya terhadap seni sebenarnya sudah tumbuh sejak kecil, sehingga pada usia 5 tahun sudah mahir memainkan harmonika dan meniup seruling dengan notasi yang diajarkan kakaknya, Tan Deseng. Kemudian ia mempelajari seluk-beluk berbagai kesenian Sunda selain belajar memainkan waditra atau instrumen musik Sunda lainnya. Melalui Ajat Sudrajat atau yang lebih dikenal dengan julukan Mang Atun, ia belajar memainkan kecapi di rumah juru mamaos Eti Handa. Dalam usia yang relatif muda, ia sudah mampu memainkan lagu-lagu klasik, diantaranya Budak Curik atau Tangisan Anak. Walaupun mengaku hidup sebagai seniman, apalagi seniman tradisional, tidak memberikan jaminan materi memadai, tetapi Tan Deseng merasa bangga dengan pilihan jalan hidupnya. Apalagi kemampuannya dalam menguasai waditra dan kesenian tradisional Sunda menempatkannya sejajar dengan seniman-seniman tradisional Sunda lainnya. Ia pernah bermain bersama Hajah Titim Fatimah, pesinden kondang lagu-lagu Sunda dari Jakarta tahun 1959, serta sederet nama lainnya di Bandung seperti Ois Komariah, Tati Saleh. Bahkan dari almarhum Titim Fatimah, ia belajar kliningan dan ketuk tilu. Dan dari Nyimas Saudah, tokoh dan seniman lagu Cianjuran yang legendaris, ia belajar lagu-lagu Cianjuran. Sebagai penggemar wayang golek, ia banyak mengenal seluk-beluk kesenian tersebut dari almarhum Dalang Abah Sunaria. Selain tampil di dalam berbagai pagelaran, Deseng juga pernah mengisi ilustrasi dan mengaransemen musik untuk film-film yang digarap produser Tuti S, seperti Sikabayan, Dukun Beranak, Misteri Jaipong, dan Mat Peci. Kesenangannya dalam kesenian Sunda kemudian direkam sendiri. Barulah 4 tahun kemudian, pada tahun 1970, ia mendirikan studio rekaman bersama 2 temannya. Namun, menyadari dirinya tidak memiliki bakat dagang, ia mundur di tengah jalan. Ia lebih memilih sebagai seniman tradisional Sunda karena di matanya kesenian tradisional Sunda memiliki nilai luhur. Namun sayang, kenyataan ini tidak banyak disadari. Bahkan yang lebih mengecewakannya,
banyak di antara mereka yang malah merusaknya. Sementara generasi muda yang diharapkan menjadi penerus malah tidak memperlihatkan minat yang berarti. Mungkin salah satu alasan kurang kepedulian itu karena kesenian tradisional tidak mampu mengimbangi tuntutan kebutuhan hidup. Seseorang yang sukses di bidang kesenian rupanya bukan jaminan terhadap kehidupan ekonominya. Sampai sekarang rumah saja masih mengontrak, katanya. Walau demikian, ia tidak mengeluh. Biarlah saya hidup di tengah-tengah kemiskinan, yang penting mustika saya harus diselamatkan, tambahnya. Mustika dalam bahasa Sunda berarti batu permata. Julukan itu diberikan Deseng untuk ratusan atau mungkin lebih dari 1000 master kasetnya yang berisi berbagai jenis kesenian tradisional Sunda. Di rumahnya yang tidak begitu luas, master rekaman kesenian tradisional tersebut disimpan di atas rak tidak beraturan. Selain itu, dari segi persyaratan, tempat itu jauh dari memadai. Ruangannya tanpa pengatur suhu. Bahkan kulit kaset dibuat dari kertas tebal yang dipotong-potong sedemikian rupa. Sejak lebih dari 1/4 abad lalu, Tan Deseng sudah menjelajah Jawa Barat dengan biaya sendiri. Ia mendatangi kelompok-kelompok kesenian yang letaknya tersebar bahkan sampai ke pelosok kampung paling jauh. Ada kalanya seniman-seniman tradisional itu tidak lagi tinggal di tempat berdekatan. Saya akhirnya yang mengokosi agar mereka bisa menggelar keseniannya, katanya. Sebagian besar kesenian tersebut mungkin sudah punah. Misalnya Karinding, Tarawangsa dari Banjaran dan Ciwidey, Angklung Buhun dari Tasikmalaya Selatan, dan lainnya. Bahkan tidak mustahil para pemainnya sudah banyak yang meninggal. Karena sering berpindah-pindah rumah dan tempat penyimpanannya tidak memadai, banyak di antara mustikanya itu yang rusak. Karena itu, di tengah kegalauan hatinya, ia berharap ada seseorang atau lembaga yang mau menjadi dewa penolong. Jika tidak, masyarakat Sunda akan kehilangan khasanah kebudayaannya. Kisah tentang Tan Deseng dimuat di harian Kompas 27 Februari 2001 dengan judul Tan Deseng, Pewaris Mustika Sunda, tulisan Her Suganda.